Gue bisa makin kaya dengan cara sakit atau sehat? Jelas sakit dong. Gue kan orangnya suka sakit-sakitan. Kakak salah besar. Harusnya pilih sehat karena waktu sehat lebih lama daripada waktu sakit. Kamu tuh masih kecil ya. Jangan sok-sokan ceramain kakak. Kakak, ini tuh juga demi kebaikan keluarga kita. Udahlah, kakak juga udah kepilih. Gimana sih kamu? Sekarang kita pikirin cara gimana biar kakak sakit. Baru kali ini ada yang minta sakit. Gimana kalau kakak masuk ke dalam kulkas aja? Ide yang bagus. Kakak, aku cuma bercanda. Waduh. Vel, lo kenapa? Gue habis masuk kulkas, bener-bener dingin banget. Tapi untungnya sekarang saldo gue udah 1M. Lo ngorbanin diri lo demi kaya? Iya bener, Ti. Aha, nih anak bisa gue manfaatin. Vel, gimana kalau lo ke rumah gue? Ngapain? Gue bisa ngebuat lo lebih sakit lagi dan uang lo lebih banyak kan? Oke, gue mau. Nanti pas pulang sekolah ya. Kejebak juga nih anak. Ya ampun, gue masih gemeteran jadi masih bertambah nih saldonya. Tapi baguslah. Vel, gue udah denger katanya lo bakal makin kaya kalau lo sakit ya? Iya, emang kenapa? Kenapa lo bego banget sih? Kesha, siapa sih yang gak mau uang? Dan gue bakal buat diri gue lebih sakit lagi nanti di rumah Tiara. Lo percaya sama Tiara? Ya ampun, Tiara kan punya segala cara buat menjebak lo, Vel. Dia licik. Dia mau apa-apain gue. Gue emang berharap gue sakit juga kan? Secara saldo gue juga meningkat. Kenapa lo jadi serakah sih? Aduh, kenapa gue tiba-tiba pusing nih? Tunggu, gue cek dulu deh. Astaga, ini mah panas banget, Vel. Jangan-jangan ini 42 derajat Celcius. Nggak mungkin lah. Tadi gue cuma masuk kulkas selama 1 jam. Kulkas atas atau kulkas bawah? Kulkas yang atas itu loh, yang freezer. Buset, kayaknya lo harus cepetan ke UKS, Vel. Kalau enggak nyawa lo bisa terancam. Kita udah sampai di rumah gue nih, tapi lo duduk dulu ya di ruang tamu. Tunggu, jangan-jangan bener apa kata Kesha, lo mau nipu gue ya? Nipu apa sih? Bukannya lo sendiri yang minta buat lo sakit? Iya, tapi mana? Buktinya sampai sekarang gue masih belum sakit. Ya elah, sabar kali, baru juga sampai. Tunggu, gue ambil dulu. Lo ambil? Lo pakai barang? Jangan-jangan lo mau nyiksa gue? Udah, lo duduk, diam, gue ambil. Aduh, kayaknya gue harus kabur deh. Tiara udah mulai gila. Mau kemana? Lo gak bakal bisa kemana-mana karena lo udah janji sama Tiara. Gue gak ada janji. Lo udah datang ke rumah ini, artinya lo udah janji. Aduh, kenapa Tiara pakai bawa temen sih? Jangan-jangan hidup gue bakal metong di sini. Nih, Vel, minuman ini bakal ngebuat lo tambah sakit. Walah, ini kan cuma air putih, harusnya nggak masalah lah. Ya udah, makasih ya. Gue anggap ini sambutan. Kak, kok dilihat-lihat kakak agak pucat ya? Jangan-jangan kakak beneran cari sakit? Iya, tapi kakak ngerasa aman-aman aja. Udah nggak demam, udah nggak apa-apa, malah kakak sehat. Jangan-jangan kakak terkena fenomena lucidity. Apaan itu? Sebelum metong, orang-orang merasakan fenomena ini. Yang mana awalnya kita sakit, jadi nggak ngerasa sakit alias sehat, Kak. Kakak nggak percaya. Tiba-tiba saldo kakak jadi 1 triliun. Itu artinya kakak bisa beli macam-macam. Sekarang 1 kuadriliun. Kakak nggak ngerasa ada yang aneh? Ya udah, mumpung duit kakak banyak, kalau gitu aku minta rumah mewah, mobil mewah, makanan mewah, pokoknya semuanya yang mewah. Padahal baru aja jadi kaya, kenapa gue lemes banget ya? Warna kelas maksudnya apa mah? Terus kenapa baju aku kayak princess? Mulai sekarang semua orang bakal punya warna kelasnya masing-masing dan itu ditentukan sama si ratu. Jadi kita dipaksa ini supaya vibes-nya kayak kerajaan dan kita sebenarnya antek-antek ratu kan mah? Jangan ngomong gitu, nanti ratu kalau denger bisa marah loh. Selama ini aku nggak pernah tahu ratunya siapa. Mama kasih tahu aku lah. Itu nggak penting. Yang terpenting sekarang kasih tahu mama warna kelas kamu. Putih mah. Itu artinya kamu nggak boleh jadi bagian kerajaan. Udah palsuin aja nak. Tapi kamu bilang aja ke orang-orang kalau kamu dapat warna kelas merah. Kebetulan mama juga dapat warna kelas merah, jadi orang pasti percayalah. Iya udah deh, mama pasti mau yang terbaik buat aku, jadi aku nurut. Aduh, aneh banget rasanya pakai baju ini. Iya, kesel deh, apalagi kan gue tomboy. Kesha, warna kelas lo apa? Gue merah. Artinya apa sih? Kalau merah artinya lo diterima jadi bagian ratu. Kalau putih nggak diterima. Sebenarnya gue dapat putih. Terus gue harus gimana dong? Sebentar lagi lo bakal metong. Kalau gitu gue bakal sebarin, Vel. Jangan, ya ampun. Gue pikir lo sahabat sejati gue. Jangan disebarin lah. Ini. Iya, nanti pulang sekolah gue bakal beliin seblak level 1000. Oke, kalau gitu. Gue tutup mulut. Murid-murid, karena sekarang ada warna kelas manusia, kalian semua tuh harus disortir. Disortir? Udah kayak barang aja. Saya nggak mau terlalu menguras energi saya ya. Jadi yang punya warna kelas putih silakan keluar. Nggak ada yang keluar, Bu. Kayaknya nggak ada deh. Mustahil nggak sih? Kayaknya mereka nggak mau ngaku aja. Saya warnanya putih. Waduh, mampus gue. Itu konsekuensi kalau kalian dapat warna kelas putih. Ingat ya, ratu tuh lagi mengawasi kita dari kejauhan. Jadi jangan main-main. Feli, kenapa dari tadi lo mencurigakan ya? Enggak, gue cuma lagi nggak enak badan, makanya gerak-gerik gue aneh. Gue dapat warna merah kok. Baguslah kalau kayak gitu, jangan sampai saya mendapatkan kabar ada yang bohong ya. Iya. Aduh, saya harus beresin ini semua.
Bapak mau kemana? Jangan-jangan Bapak dipecat? Iya non, barusan saya dipecat karena saya mau bocorin rahasianya si Ratu. Lah, terus Bapak kerja apa dong? Saya juga nggak tahu non, soalnya saya juga dipaksa buat keluar dari kota ini. Kalau gitu, coba Bapak kasih tahu saya, sebenarnya Ratu nyimpan rahasia apa? Oke, karena sepertinya nyawa saya tidak lama lagi, jadi saya bakal cari penerusnya. Mulai sekarang non harus hati-hati ya. Ternyata si ratu-ratu itu kejam banget. Siapa sih ratunya? Gue harus cari tahu itu ratunya siapa. Kenapa dari tadi warna kelas gue loading ya? Jangan-jangan udah mau berubah jadi warna merah. Kalau kayak gitu gue nggak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Feli, kamu ditangkap. Kenapa? Saya kan gak ada berbuat salah dan warna kelas saya juga merah. Oh ya, tapi teman baik kamu bilang kalau kamu dapat warna putih. Keisha, lagian siapa suruh telat beliin gue seblak level 1000 itu? Awas aja ya loh. Jadi Feli, kamu mau diseret atau jalan sendiri? Saya nggak langsung dihabisin. Kok saya mau dibawa? Saya mau dibawa kemana? Kalau kamu banyak tanya, kamu tuh bakal didor-dor sama prajurit ratu. Kalau gue ditangkap dan dibawa ke istana, harusnya gue bisa lihat kan siapa dalam dibalik semua ini. Gue bakal ungkap. Iya, saya bakal ikut. Kamu harus jaga sikap kamu di hadapan ratu ya, karena sebentar lagi dia bakal datang. Salam untuk Ratu. Halo. Poin gue bakal bertambah kalau gue buat suka atau buat benci. Buat suka aja deh, kan lebih gampang daripada buat benci. Statement dari mana itu? Di kota ini kan orang-orang pada benci sama kamu. Tenang aja Ma, percayakan semuanya pada anakmu ini. Kamu itu gak bakal bisa menarik perhatian orang-orang. Buktinya aja Mama benci sama kamu. Kalau sekarang masih benci Mah? Kamu kasih Mama handphone yang mehong ini? Ya ampun, Mama jadi suka banget loh sama kamu. Sekarang Mama udah percaya kan, jadi jangan remehin aku lagi. Cuma nambah 3. Itu pun udah syukur, kecuali kamu kasih yang lain lagi ke Mama. Tua bangka serakah. Ibu, saya mau nawarin bantuan. Saya nggak butuh bantuan kamu. Minggir. Tapi Bu, Feli, kamu mau dikeluarkan dari sekolah ini? Enggak Bu, iya udah silakan. Fel, kalau lo berhasil bikin Bu Guru suka sama lo, poinnya tuh bakal gede banget. Lo tau dari mana kalau gue bisa dapet poin? Karena gue stalker lo. Serem banget lo terlalu terobsesi sama gue ya. Udah, pokoknya di sini gue mau ngasih tahu lo kalau jumlah poinnya bisa ditukar sama kebutuhan lo yang lainnya. Maksudnya apa? Poin dapat ditukar dengan mobil sport atau voucher belanja sebesar 10 miliar. Kamu hanya bisa memilih salah satu, tidak boleh dua. Gue nggak mau nukar dulu deh, 3 poin aja bisa ditukar sebanyak itu. Kalau gitu gue untung banget dong. Feli, gue kasih tahu ya, lo tuh Kismin dan gak bakal bisa jadi primadona di sekolah ini. Kalau gue bisa, lo mau gimana? Nggak usah ngomongin hal yang mustahil. Dela, gue udah bawain makanan yang lo suruh beli tadi. Tiara, lo masih aja nyuruh-nyuruh Dela. Emang kenapa? Bukan urusan lo. Dela itu babu gue sejak orok. Iya, memang udah takdir gue. Udah Dela, lo tenang aja. Mulai sekarang lo ikut gue deh, nggak usah ikut Tiara lagi. Seriusan lo, Fel? Ya udah kalau gitu, mulai sekarang gue melayani lo ya. Dela, lo mau ikut si Kismin ini? Tapi dia nggak bisa ngebiayain lo kayak gue. Gue udah capek lo memperlakukan gue kayak budak, bukan kayak teman. Ternyata Dela gampang banget dipengaruhinnya. Feli, aku bener-bener butuh bantuan kamu. Keluarga aku makan aja nggak bisa loh. Lo lagi ngemis sama gue? Bukan ngemis juga, Fel. Aduh, gimana ya? Minta aja deh. Itu mah sama aja. Ya udah gini aja. Nanti gue pesenin ojol. Lo tunggu aja di rumah. Kamu serius, Feli? Gampang banget dapat poin dari Tasya. Bisa buat farming nih. Kalau gitu aku pergi dulu ya. Tunggu. Nanti gue bakal bantu lo kerjain PR juga deh. Ya ampun Feli, kamu baik banget sama aku. Gimana cara aku balas budi kamu? Gampang, lo suka terus aja sama gue. Oke sistem, sekarang aku bisa tukar apa? Kekayaan 10 triliun atau toilet otomatis. Kalau gitu, tukar sama kekayaan 10 triliun. Nah, Mama butuh uang nih, soalnya Mama harus bayar tagihan utang. Mama ngutang, berapa banyak? Ya nggak banyak sih, paling seluruh kekayaan kamu aja. Buset! Barusan kamu punya 10 triliun kan? Mama tahu dari mana? Udah, cepetan kasih ke Mama sebelum Mama sebarin mengenai kekuatan kamu ini ke orang-orang. Ya udah nanti aku TF. Gitu dong, itu baru namanya anak yang patuh, bukan malah durhaka. Kenapa kali ini poinnya nggak bertambah? Apa setiap orang cuma bisa 1 kali buat sukanya? Ya, kalau kayak gini gue rugi waktu. Gue harus buat suka siapa lagi? Kayaknya gue harus pakai cara terakhir. Jangan, Fel, Bu Guru tuh galak banget. Udah, nggak apa-apa, gue memang harus temuin dia kok, Ibu. Status gue, cuman warga. Kalau Mama gak dapat status, ya karena Mama udah tua lah. Ternyata yang dapat status cuman anak muda doang. Pokoknya kamu jalani hidup kayak biasa aja, anggap statusnya gak ada dan gak perlu dicari terlalu dalam. Ya mau bertingkah kayak gimana pun aku juga gak bisa Mas, soalnya kan aku cuman warga statusnya. Mama, aku berangkat ke sekolah dulu ya. Bye Ma, Kak. Dek, tunggu. Kakak kan juga sekolah, tunggulah. Oh ya Feli, walaupun kamu jalani hidup kamu kayak biasa, tapi mulai sekarang kamu tuh homeschooling ya. Lah, kenapa Mah? Aku gak suka homeschooling itu, gak punya temen nanti. Udah, kamu ikutin aja apa kata Mama. Kalau aku jadi kakak sih seneng, soalnya orang yang homeschooling itu kan kaya-kaya. Padahal status aku sama Ade sama-sama warga. Tapi kenapa jadi aku yang homeschooling? Well, kenapa tadi nggak masuk ke sekolah? Gue udah berhenti sekolah di situ, Kay. Jadi sekarang gue sekolahnya di rumah. Tunggu, kenapa status lo aneh banget, Mel? Apa yang aneh dah?
Gue dapet warga, jangan-jangan lo mau remehin gue ya? Bukan gitu, lihat deh status gue juga warga tapi bentuknya beda sama punya lo. Lah iya, kenapa punya gue kayak ditutupin gitu? Jangan-jangan status lo masih bisa berubah, Vel? Kalau sampai gue dapet status yang tinggi, gue bakal balas dendam ke mama. Soalnya udah ngebuat gue homeschooling. Gue saranin lo tanya aja ke bu guru karena dia pakarnya dalam status ini. Tapi Vel, karena bu guru itu kejam banget, jadi hati-hati ya. Nggak takut. Anak-anak mulai sekarang yang statusnya warga harus belajar di dalam toilet ya. Maksudnya apa bu? Kenapa didiskriminasi kayak gitu? Jangan banyak omong kamu. Kamu lihat aja di seluruh kelas ini nggak ada yang dapat warga selain kamu seorang. Itu artinya, udah Feli, sadar dirilah kalau lo tuh diusir. Tapi ibu lihat deh, status saya warnanya beda daripada yang lain. Jangan-jangan saya mau naik status bu? Sembarangan kamu. Justru kalau beda daripada yang lain, kamu tuh harus waspada. Dari apa? Dari kemetongan lah. Kalau beda daripada yang lain, kamu tuh udah ditandain sama sistem. Pasti umur kamu nggak akan lama lagi. Apa? Aja lo udah di depan mata, Vel. Kenapa gue punya feeling bu guru itu bukan pakarnya ya? Jangan-jangan gue dibohongin sama Keisha. Tolong cuy. Nenek kenapa? Nenek lapar, belum makan sebulan. Oh iya udah kalau gitu nenek makan roti punya aku aja nih. Kebetulan aku udah kenyang nih. Terima kasih banyak cuy. Status gue jadi ketua ini artinya yang paling tinggi dong. Jangan senang dulu karena orang-orang pasti iri kalau status kamu berubah. Apa nenek yang ngebuat status aku berubah? Sebenarnya saya adalah utusan sistem dan saya akan membantu kamu. Bener gue ditandain sama sistem. Nek, loh nek kemana tuh nenek? Aduh kasihan deh lo, saking stresnya jadi ngomong sendiri ya. Tit, lo jangan ikut campur ya, ini urusan gue. Nenek, mah aku punya kabar gembira, yaitu sekarang status aku udah jadi ketua. Apa kamu bilang? Kamu berani-beraninya ya ngebohongin mama? Loh enggak mah, beneran ketua. Ini mama bisa lihat sendiri kan? Apa? Yang mama lihat memang status kamu masih warga, nggak ada perkembangan sama sekali. Kakak nggak usah sombong dulu, lihat aja nih status aku jadi sekretaris loh. Tapi mas, status aku beneran ada perkembangan, masa mama nggak percaya? Pergi kamu, kalau kamu masih kekeh kamu bakal mama usir. Aneh, apa cuman gue yang bisa lihat perkembangannya ya? Kenapa hari ini status gue loading? Jangan-jangan mau balik lagi ke status warga. Ternyata bener apa kata mama. Anak-anak siap-siap ya, karena sebentar lagi kita bakal kedatangan orang yang punya status ratu. Siapa orangnya bu? Kita masih nggak tahu, tapi harusnya sih dia pakai mahkota. Hah? Status saya berubah jadi ratu bu? Itu artinya yang kalian tunggu adalah gue. Mimpi kamu. Loh, tapi emang bener bu, saya nggak bohong sama sekali. Ya udah, emang kamu bisa buktiin. Saya sih nggak percaya ya. Bisa kok bu. Gue yakin mahkotanya ada di dalam tas. Lihat aja, gue bisa buktiin.